Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, hikmah selanjutnya, ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima tuliba minka. Jadi kita begini harus mencari di mana ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ijtihaduka utawi kesungguhanmu fima di dalam perkara dhumina kang sudah dijamin oleh apa malaka terhadapmu, wa taksiru kalan sembronomu sembrono sira fima ing dalem perkara tuli bakang dituntut apa ma mingka saking dirimu, iku dalilun tanda alantimasil basirati ing ngatasi butanya peningal ati mingka saking siro, ay ainun fil qalbi, mata di dalam hati. Sudah pecah menjadi tiga. Ijtihaduka fima dhumina laka, taksiruka fima tuliba minkah. Terus yang terakhir dalilun alantimasil basirati minkah. Ijtihaduka fima dhumina laka, kesungguhanmu, keseriusan kamu terhadap hal-hal yang sebenarnya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadapmu. Apa salah satu yang ditanggung oleh Allah itu? Rizki. Kesungguhanmu mencari rizki, sampai kamu bilang siang saya jadikan malam, malam saya jadikan siang, kepala saya jadikan apa itu? Kepala saya jadikan kaki, kaki saya jadikan kepala, diwolak-walik koyok kerah. Sungguh-sungguh kesungguhanmu terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah dijamin oleh Allah. Di sisi yang lain, gini, taksiru kafima tuliba minka, kesembronoanmu terhadap sesuatu yang sebenarnya Allah tuntut agar engkau lakukan. Apa itu? Amal ibadah. Dalilun alantimasil basirati minka, itu sebenarnya tanda yang jelas bahwa kamu ini memiliki mata hati, tapi mata hatinya sudah buta. Kenapa? Karena kamu lebih mementingkan sesuatu yang ora penting, meninggalkan sesuatu yang sangat penting. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, saya tidak menjadikan jin dan manusia kecuali dia agar beribadah kepadamu. Yang dituntut oleh Allah terhadap kita itu apa, nak? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadah. Yang dituntut dari kita oleh Allah adalah ibadah. Sedangkan Allah menjamin rezeki kita. Wa ma ubarri'u nafsi innan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Semua itu sudah ditulis oleh Allah rezekinya. Hanya saja lihat, ini namanya pengilon, cermin. Mbak ini cermin ya, cermin yang satu masukkan dulu ke dalam tas. Ini cermin dari Syekh Ibnu Athaillah. Kamu pengen tahu ndak basirah fuad kamu itu, mata hati kamu itu, hati nuranimu itu masih hidup atau sudah mati? Masih bisa melihat dengan jernih atau sudah buta? Itu tinggal melihat prioritas dalam kehidupanmu itu apa? Bisnis online kah atau tahajud? Bisnis online kah atau sholat jamaah? Ini diutus jamaah wangil, tapi ini diutus bisnis luar biasa hebatnya. Padahal kesungguhan kita dalam berbisnis itu bukan menjadi jaminan kita menjadi kaya. Kenapa? Kaya miskin itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab takdir kita
masing-masing. Ayo dibalik, bagaimana caranya agar hati kita menjadi hidup? Apa? Gimana caranya agar hati kita menjadi hidup? Apa yang dituntut oleh Allah menjadi prioritas kita, apa yang sudah dijamin oleh Allah, tunggu saja. Tunggu saja. Urusan rezeki itu tidak ada jalan yang lebih indah dibandingkan tawakal ala Allah. Jadi Imamuna Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu juga menulis dalam kitab Minhajul Abidin yang disarai dalam Sirajut Talibin itu, bahwa penghalang rintangan orang beribadah kepada Allah itu yang paling pertama itu urusan rezeki. Coba lihat, urusan rezeki yang paling pertama. Berapa banyak orang yang teledor beribadah kepada Allah karena terlalu sibuk ngurusi rezeki. Padahal untuk urusan rezeki itu kuncinya hanya satu, kata Imam Ghazali, tawakal ala Allah. Makanya kemarin seakan-akan ini menjadi lanjutan ya, lanjutan yang indah. Kemarin kita dijelaskan makom asbab dan makom tajrid. Kemudian arih nafsaka minat tadbir, kemudian sawabikul himam, ijtihaduka. Itu sebenarnya luar biasa, apa ya, runtutan hikmah ini seakan-akan mirip Al-Quran. Ada robitoh, ada hubungan antara hikmah pertama dengan hikmah berikutnya dan seterusnya. Di sini ini sebenarnya kata-katanya nggak terlalu ya. Kata-katanya ini bukan sopan menurut orang hikmah ini. Kata-katanya ini agak aneh nih. Dalilun alantimasil basiroti minka. Itu menunjukkan apa ya? Kalau bahasa kasarnya buta itu apanya? Kalau ini kan budek. Kalau buta itu apa namanya? Apa? Picek. Itu kalau yang picek itu mata lahir masih lumayan, tapi kalau yang picek itu mata batin, itu luar biasa celakanya, karena semuanya di sini komandonya. Kalau komandonya sudah picek, takbir, nggak ada apa-apa kok takbir pak, ya wis pokoknya pengen takbir gitu. Mundur, lapo pak mundur, itu musuh di depan, gak ada musuh kok pak. Oh maklum picek. Jadi kalau picek jangan dijadikan pimpinan, jangan dijadikan panglima. Lah dalam hidup kita, panglima kita, pimpinan seluruh anggota tubuh kita adalah hati kita. Kalau hatinya picek, ya nggak bisa anggota tubuh menjadi baik. Apa yang memicekkan hati? Oh ini bahasanya kasar itu. Apa yang memicekkan hati kita? Yang memicekkan hati kita itu karena kita memprioritaskan sesuatu yang sebenarnya bukan prioritas. Dalam hatimu cintanya prioritasnya siapa? Kata yang perempuan, ya Allah bah, bagus. Terus setelah Allah siapa? Ya Rasulullah bah, bagus. Terus yang ketiga, mursyid bah, bagus. Yang ketiga, orang tua bah, bagus. Yang keempat, guru-guru saya bah, bagus. Yang kelima, sudah ndak ada. Pacarmu, wah itu sambilan saja bah, nggak ada itu masuk dalam kamus cinta saya. Oh bagus itu namanya. Kalau yang nomor 6 ini dinaikkan ke nomor 1, nomor 1, nomor 2 ditaruh di luar, ya sudah itu namanya hatinya picek. Gak enak ya, karena kita merasa tersindir. Alhamdulillah kalau tersindir. Jadi orang ngaji itu bisa-bisa, orang ngaji itu bisa-bisa selesai ngaji menjadi lebih baik, bisa-bisa tetap menjadi tidak ada perubahan, bahkan bisa-bisa orang ngaji keluar dari ngaji itu kafir. Loh kok iso ngono? Ya bisa saja lah, bisa saja saya bilang. Kenapa? Setelah ngaji kemudian dia memperbaiki hati, dandani hati, ya Allah ya betul ya, selama ini saya lebih memprioritaskan sesuatu yang sebenarnya sudah dijamin oleh Allah. Ngapain kamu ngurusin jodohmu? Jodohmu itu sudah paket dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu pacarmu hari ini menjadi jodohmu. Berapa banyak orang yang pacaran bertahun-tahun akhirnya nikah dengan anaknya tetangga di belakang rumah itu. Kenapa? Karena sudah ada paket dari Allah Subhanahu. Pacaran itu hanya membuat orang sakit hati. Kenapa? Karena ternyata yang dilihat tidak seperti kenyataan. Seperti gunung kelihatannya bagus, tapi setelah diparahi ternyata banyak monyetnya. Sudah, itu bukan menjadi prioritas. Sudah, bagaimana agar hati kita menjadi hidup? Prioritaskan sesuatu yang diperintah oleh Allah.
Santri yang dituntut dari santri ya belajar. Yang dituntut dari santri ya belajar. Urusan, makanya disinilah, maaf ya, kamu harus bangga menjadi mahasiswa Yai Bafa. Inilah yang menjadikan Yai Bafa berbeda jauh dengan yang lainnya. Karena ketika masuk ke tempat ini, kalian tidak punya pikiran habis ini saya di mana, habis ini saya jadi apa, habis ini saya bekerja di mana. Nggak ada yang masuk ke sini. Tanyakan kawan-kawan, pokoknya sekolah, pokoknya kuliah lillahi ta'ala. Mbak-mbak nggak ada yang habis ini saya jadi perawat, habis ini saya jadi ini. Nggak ada. Sedangkan kampus-kampus yang lain sudah mematok, keluar dari kampus sudah diterima di PT ini, diterima di PT Intimasi Basiroti Minka. Itu sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Makanya kata Imam Ghazali itu, rezeki itu cukup bergantung kepada Allah, karena sudah ditulis ketika kita berada dalam kandungan ibu. Saya tutup dengan sebuah cerita yang luar biasa indahnya tentang urusan rezeki ini. Suatu saat Sayyidina Al-Hasan menulis surat kepada Khalifah, karena Khalifah lupa mengirim uang bulanan, karena Hasan dan Husain biasa dikirim uang. Ketika beliau sedang menulis surat, seret, tiba-tiba Rasul jadnya, datuknya datang di depan. Jadi anak-anakku, kemarin saya mendapatkan penjelasan yang sangat gamblang dari Habib Soleh bin Muhammad Al-Jufri Solo, murid pertama dari Indonesia, muridnya Habibana Umar bin Hafid. Kata beliau, orang itu kalau dalam diri seseorang itu ruhaninya lebih kuat dibandingkan jasadnya, seperti para wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, maka dia bisa bertemu dengan orang yang sudah tinggal ruhaninya, jasadnya dikubur. Banyak sekali, makanya di Yaman itu orang itu ada yang ngarang Simtud Duror itu, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Habsyi itu, bin Husain Al-Habsyi itu, ketika beliau masih kecil ibunya bilang, "Nah, usaha mimpi Rasul." "Ya Bu." "Bagaimana caranya Bu?" "Ya enggak tahu. Yang penting kamu harus mimpi Rasul. Kamu tak akuni anakku kalau kamu sudah ketemu Rasul." "Caranya Bu?" "Ya sampean cari sendiri." Akhirnya dia berguru bagaimana caranya bisa bertemu dengan Rasulullah. "Alhamdulillah Bu, sudah Bu." "Gimana ketemunya?" "Mimpi." Mimpi. Anak-anak Yaman semuanya mimpi Rasul. Nah, kamu tak akuni anakku kalau kamu bisa bertemu dengan Rasulullah secara nyata. Lah, sulit Bu, gimana caranya? "Ya Bu." Ini namanya ibu yang pintar. Akhirnya dia bertanya kepada orang-orang yang sudah bertemu dengan Rasulullah. Singkat cerita, "Bu, sudah Bu." "Sudah gimana?" "Sudah ketemu Rasulullah." "Gimana?" "Niki buktinya." "Oh ya, kamu betul-betul anakku." Wah, ngono loh, ibu yang hebat itu. Kamu jangan nyarat begitu kepada anaknya, karena ibunya juga nggak ketemu Rasulullah. "Kamu baru tak akui anakku Nak kalau kamu hafal 30 juz gitu." Alhamdulillah. Ini namanya penyemangat, ini bukan berarti ngusir anak. Orang-orang yang jasadnya itu sudah dikalahkan oleh ruhaninya, karena kita itu kan ada dua, ada jasad, ada ruh, katanya Habib Soleh itu. Kalau ruhnya sudah mendominasi jasadnya, maka orang itu pasti bisa bertemu iyanan dengan orang-orang yang ruh. Makanya banyak orang yang bertemu langsung dengan baginda Nabi. Sayyidina Al-Hasan itu ketemu dengan baginda Nabi. Para wali-walinya Allah itu biasa bertemu bercengkrama dengan Nabi. Tapi kalau jasad kita lebih mendominasi ruhani kita, kita lebih ngurusi jasad. Maaf ya, kita kan kadang-kadang lebih ngurusi jasad. Puasa ini yang diurus apa? Buko kan? Ngurusi buko, ngurusi sahur, ngurusi wajah biar glowing, pemutih, pelindung dari matahari dan lain sebagainya. Ngurusi luaran-luaran sehingga luaran mendominasi dalaman. Kok enak dalaman, gak enak yang ngomong dalaman. Luarannya lebih mendominasi dari urusan rohani maksud saya. Maka bagaimana caranya? Tidak bisa ketemu.
Yang bisa hanyalah bermimpi. Bagaimana caranya? Jasadnya diistirahatkan dalam kondisi tidur. Saat jasadnya sudah istirahat, maka ruhani yang berperan, sehingga orang itu bisa bermimpi ketemu dengan orang-orang yang menjadi kekasihnya. Alhamdulillah saya bermimpi dengan Mbah Yai Jamal. Ketika saya sedang susah, Abah datang menemui saya, ganteng sekali, lebih ganteng dari foto-fotonya itu. Tetap bawa teken, sarungan BHS, jasan, jasan. Dan jasnya termasuk yang diwariskan kepada Bu Ida. Jasan itu, kemudian kopiahan hitam harum sekali datang kepada saya. Kemudian saya ditarik tangan saya, diajak masuk ke mobil. Mobil beliau kan Mercy itu, tapi lebih bagus dibandingkan itu mobilnya. Diajak masuk ke dalam mobil itu. Ini kalau mimpi seperti itu jangan-jangan diajak pergi saya gitu. Gak apa-apa, yang penting bareng Mbah Yai Jamal, yang penting bareng Kanjeng Nabi, gak apa-apa. Diajak masuk ke dalam mobil saya. Beliau tidak duduk di depan, duduk di belakang. Anehnya, yang di depan itu tiba-tiba terganti, bukan bunyi, terganti oleh orang laki-laki yang tampan juga, supirnya Cak Bahrowan. Di dalam mobil itu saya diajak ngobrol banyak, dihibur oleh Abah. Ini namanya, kenapa saya bisa bermimpi Abah nak? Karena jasad saya tidurkan. Karena apa? Karena saya adalah orang yang lebih didominasi oleh jasad. Nah sudah, kemarin saya lagi bermimpi ketemu dengan Ibu Nyai Ruqayyah Yusuf Masyar. Jadi Ramadan ini saya bertemu dengan Bu Nyai Ruqayyah Yusuf Masyar. Ibu Nyai saya yang sudah puluhan tahun wafat, saya tidak pernah didatangi oleh beliau. Kemarin bertemu dan saya salaman sungkem, kemudian saya ditepuk-tepuk dada saya. Holik, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya nak. Senengnya sekali ketemu dengan Bu Nyai. Karena saya memang dulu sering diutus oleh Bu Nyai untuk belonjo. Jadi saya, Holik ke Jombang ya, belikan ini, belikan ini. Nggih Bu. Kemarin saya bertemu dengan beliau. Saya pikir-pikir kenapa ya baru sekarang saya bertemu dengan Bu Nyai. Karena anak saya daftarkan di MQ. Sudah ditunggu dari dahulu, anak saya 5 kok nggak ada yang didaftarkan di MQ gitu. Baru ketika ini didaftarkan di MQ, Bu Nyai berkenan nemui saya dan nepuk-nepuk bunda saya. Ya sudah, kata Sayyidina Hasan ketemu dengan Kanjeng Nabi iyanan. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi waktu itu? Nabi enggak assalamualaikum, Nabi juga diam, dan Nabi tidak memandang cucu yang dicintainya, padahal ini cucu yang sangat dicintai. Akhirnya Sayyidina Hasan mengatakan, ya jadi wahai Mbah, kenapa engkau tidak memandang saya, kenapa engkau tidak menyapa saya, kenapa engkau tidak tersenyum kepada saya kangen sama Mbah. Mbahnya kemudian mengatakan begini, apakah kamu akan bergantung kepada manusia yang dia juga butuh gantungan? Paham nak? Apakah kamu akan bergantung kepada manusia yang dimana dia juga butuh bergantung kepada yang lain? Tidak cukupkah Allah sebagai tempat bergantungmu? Kenapa Nabi dawuh seperti ini? Karena Sayyidina Hasan nulis surat meminta gaji kepada khalifah. Itu berarti kan menggantungkan hidupnya kepada khalifah. Remeh sekali menggantungkan hidup kepada ijazah sarjana saya. Jadi hidup saya ada di selembar kertas ini. Kalau kertas ini saya dapat, maka saya akan mulia. Kalau kertas ini saya dapat, maka saya akan dapat makan. Sejak kapan kertas? Padahal kertasnya ditulis oleh Pak Asik itu. Hanya ditandatangani oleh Abdul Khalik. Itu tidak pernah menjamin dirimu. Yang menjamin diri kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan, disobek surat itu, dibuang ke tempat sampah. Kemudian ketika Rasul pergi, datuknya pergi, dia ambil tongkatnya, kemudian ditulis di tongkatnya itu, biar ini namanya prasasti, biar ini gak hilang-hilang. Sebab kalau ditulis di kertas bisa hilang. Tulisannya begini, ar-rizku maksumun. Tulis do, sudah. Ar-rizku maksumun. Sudah bah, gak usah ditulis. Gak apa-apa, gak usah ditulis, wong ada YouTube-nya kan. Ar-rizku maksumun. Apa artinya nak? Rezeki itu sudah dimaksum. Maksum itu apa? Dibagi. Ar-rizku maksumun. Wal khirsu, khirsu itu tamak, rakus. Mahrumun. Justru mahrumun, mahrum itu bisa menghalangi, bisa diharamkan.
Setelah orang itu punya rezeki, ada sifat wal bakhilu mazmumun. Bakhil itu dicaci, dicela. Inilah hidup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Terakhir, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika fahuwa dhamina lakal ijabah. La yakun ojo ono opo ta'akhuru amadil ata, mundurnya waktu pemberian, ma'al ilhahi sertani sungguh-sungguh fid du'ai dalam berdoa, mujiban iku menyebabkan, mewajibkan, liya'sika marang putus asamu, fahuwa mungko utawi Allah iku dhaminah sudah menjamin sapa Allah laka marang sira al ijabata ing pengabulan, fima ing dalam perkara yakhtaru kang memilih sapa Allahu ing malaka untukmu, la fima ora ing dalam perkara takhtaru kang memilih sira linapsika untuk nafsu sira, awak sira, wa fil waqti lan ing dalam waktu alladzi kang yuridu menghendaki sapa Allah, la fil waqti ora ing dalam waktu alladzi kang turidu menghendaki sapa sira. Kita diperintahkan untuk berdoa. Setelah kita berdoa ada ujian. Kesusun ndak kita dengan pengabulan itu? Bagaimana kita menyikapi pengabulan? Maka dituntun oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kadang-kadang doa itu ada ta'akhuru amadil ata. Ada doa itu yang tokcer langsung dikasih, ada doa yang dimundurkan pengabulannya. Kamu pilih yang mana? Jawab yang keras. Kamu pilih tokcer apa pilih diudur? Tokcer. Sama seperti saya, karena memang kita itu orang-orang bodoh. Tokcer itu bahaya loh, bahaya. Saya hanya mencontohkan tokcer itu bahaya. Dulu setiap maulid di Ngeledok itu, saya itu jalan-jalan karena musim hujan, jalan-jalan bersama anak yatim 4, baca wassama'i wattariq, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Itu namanya ngusir hujan kan, pawang hujan Mandalika itu loh. Allahumma hawalaina wala alaina, pawang hujan itu penting. Ternyata Mbak tokcer, Mbak. Yang mendung seperti ini acara aman, enggak hujan. Mulut berikutnya saya juga dengan tim yang lebih banyak anak-anak yatim. Saya enggak ngajak anak-anak yang santri saya ajak, khawatir enggak terlalu mustajabah gitu ya. Anak-anak yatim yang masih kecil-kecil yang dosanya tidak ada itu loh. Saya hanya mimpin. Allahumma hawalaina wala alaina. Tangannya gini kan, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hujannya sana saja, jangan di sini, maksudnya gitu. Karena keikhlasan anak-anak ini tokcer. Tiba-tiba saya mulut berikutnya ngundang Mbah Yai Husaini Ilyas. Hujan mulai duhur sampai satu terop roboh. Saya sudah mengerahkan seluruh santri, Allahumma hawalaina wala alaina. Maghrib masih hujan, Isya masih hujan, acara masih hujan. Saya masuk ke dalam kamar, tertawa saya di dalam kamar. Saya nggak tertawa di depan umum, khawatir salah paham. Itu Abah stres tertawa itu. Saya tertawa saya begini. Kapokmu kapan Abdul Khalik? Kemarin kamu sombong kayak kamu mustajab doanya. Deloan gak saya kabulkan. Jadi kalau mustajab itu ada resiko berat loh. Saya kalau sudah kadang ngangkat tangan, pasti terkabul. Seakan-akan dia adalah orang yang bersih.
Aku rek nek wis kadung ngangkat tangan, apalagi tangan saya angkat di atas kepala saya, nah, beres semuanya. Jadi yang membereskan siapa? Dia. Ini kalau tokcer beratnya di situ. Takabur kemudian kita. Tapi begitu gak dikabulkan oleh delok halik. Arek-arek yang sampean ajak itu tambah banyak, itu bersih-bersih itu. Tapi karena yang mimpin kotor awakmu, maka akhirnya enggak mustajab. Nggih, ya Allah ngapunten 2 tahun yang lalu saya terlalu sombong dengan Allahumma hawalaina wala alaina. Turunnya hujan itu sudah takdir dari Allah, keinginan saya agar tidak hujan itu, tapi tidak mampu menembus tirai tabir takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hanya diperintahkan ilhah, bersungguh-sungguh dalam berdoa, tapi kadang-kadang anak-anak doa kita itu diakhirkan pengabulannya. Lah, pengakhiran pengabulan padahal Allah sudah berjanji bahwa doa kita akan dikabulkan, ud'uni astajib lakum, itu jangan sampai menjadikan dirimu berputus asa. Garis bawahi putus asa ini, garis bawahi, jangan sampai menjadikan dirimu berputus asa. Ya wis gak dikabulkan, gak minta lagi, wis mulai hari ini antaramu dan saya ini pemisah antara saya dan kamu, wis gak minta-minta nang Allah, gak dikabul-kabulkan. Wow, itu namanya putus asa. Wala tayasu mir rahillah innahu la yasu mir rahillah illal qaumul kafirun. Berat. Putus asa itu berat. Kenapa? Karena Allah pasti menjamin ijabah. Tapi indahnya fima yakhtaruhu laka, barangnya sesuai pilihan Allah. Bentuk barang yang diminta terserah pilihan Allah. La fima takhtaru li nafsika, tidak harus sesuai dengan pilihanmu. Paham ya? Pengabulan pilihan itu tergantung Allah, karena Allah tahu mana yang terbaik, sedangkan kita menurut nafsu itu yang terbaik. Terus waktunya fil waqtil ladzi yurid, waktunya sesuai dengan yang dipilihkan oleh Allah. La fil waqtil ladzi turid, tidak harus sesuai waktunya seperti yang kamu inginkan. Semoga bermanfaat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bersamaan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kemuliaan Asy' Ibnu Athaillah As-Sakandari, dengan kemuliaan Asy' Abil Hasan Asy-Syadzili, dengan kemuliaan Al-Imam Al-Ghazali, dengan kemuliaan Sultan Aulia Asy' Abdul Qadir Al-Jilani, dengan kemuliaan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dengan kemuliaan Khulafair Rasyidin, dengan kemuliaan baginda Nabi dan seluruh keluarga Nabi. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Kuat iman kita, kuat ketakwaan kita, kuat muraqabah kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari berani kepada Allah, dari berani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam hati kita perasaan cinta tertinggi untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.